Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabina wa maulana Muhammadin Allahumma salli wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya muliakan, saya hormati para bapak, para hadirin, para sesepuh, pini sepuh, aji sepuh, dan seluruh kesepuhan, khususan guru kita bersama Kiai Haji Uci Turmusi dan keluarga besarnya, gubernur kita Bapak Halim Wahidin Halim, bupati kita, kapolres kita, lurah kita, camat kita, RT kita, RW kita, ketua PKK, ketua PKS, para guru, para ustadz, para kiai, para tokoh masyarakat, semuanya mari kita doakan semoga mereka-mereka ini dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, diluaskan rezekinya, ditambah anak dan bininya. Amin ya robbal. Setuju gak? Alhamdulillah. Tidak ada yang paling kita mengucapkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya, atas nikmat-nikmatnya yang telah dilimpahkan kepada kita, terutama yang paling utama nikmat iman, amin. Nikmat Islam, amin. Panjang umur, amin. Sehat walafiat, amin. Seger waras, amin. Ya robbal alamin. Bagi yang seger dan bagi yang waras, sehingga kita dapat menghadiri acara spektakuler, yaitu memperingati Isra Mi'raj Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Masjid Al Istiqlaliyah Cidongo, Cidongo Sukaman. Memang beda ya Cilongo dengan Cidongo. Cilongo Sukamantri, Pasar Kemis, Tangerang, Selasa 27 Rajab 1440 April 02 April 2000 Masehi. Alhamdulillah. Saya disuruh dijadikan inti tapi jam 11. Saya lihat ini wajah-wajah yang kurang bersahabat, wajah-wajah yang penuh. Nah, ini sebelah sini Masya Allah ini bercahaya, terang benderang, wajah-wajah bercahaya karena lampunya terang. Wajah-wajah sebelah sana ya luar biasa, ini wajah-wajah yang penuh penderitaan. Dan ini juga wajah-wajah yang penuh utang. Alhamdulillah. Kalau kita bicara Isra Mi'raj, karena saya ini kagak ngerti Pak. Tadi penceramah pertama ini ngomong luar biasa, ngomongnya berbobot Masya Allah. Cuma saya gak ngerti apa itu. Ya, paling-paling yang saya tahu, kumaha sedayana enggeus cager entos. Kenapa kok ada kentosnya? Apa itu kentos? Kenapa itu? Itu masalahnya. Jadi kesimpulannya begini, karena ini sudah malam, ya. Sudah malam, bagian saya terakhir dan nanti masih ada Pak Kiai ya. Ya. Sudah sering saya katakan di mana-mana, baik di Indonesia maupun di Indosemen, terama agama mau'idatul hasanah apabila terlalu lama, apabila terlalu panjang, tidak akan mendapatkan pahala.
ceramah agama, mau'izatul hasanah, apabila terlalu lama, apabila terlalu tidak akan mendapatkan pahala, justru akan mendapatkan dosa. Lah emang kenapa, Beb? Saya ulangi lagi sekali lagi. Ceramah agama, mau'izatul hasanah, apabila terlalu lama, apabila terlalu panjang, tidak akan mendapatkan pahala, justru akan mendapatkan dosa. Emang kenapa, Beb? Karena menyebabkan kaki kesemutan, kepala pusing, cekot-cekot. Bukan itu aja, tapi juga bisa mengakibatkan tenggorokan kering, bibir pecah-pecah, dan susah buang air besar. Udah. Intinya Isra Mi'raj, saya langsung intinya. Saya langsung kesimpulannya. Sebenarnya belum bisa disimpulkan karena baru dimulai. Tapi saya mau bertanya nih. Ini terakhir. Ini baru kali ini saya lihat, Masya Allah ya. Ini orang apa semut? Banyak banget. Intinya begini, saya mau tanya nih. Ini kan saya inti Isra Mi'raj. Saya mau tanya sama bapak-bapak, saudara-saudara ini, seiman dan setanah air. Pertanyaannya begini, mana yang lebih utama, malam Lailatul Qadar atau malam Isra Mi'raj? Ini pertanyaannya. Mana yang lebih utama, malam Lailatul Qadar atau malam Isra Mi'raj? Itu inti. Loh, kalau malam pertama atau bahasa Inggrisnya the first night, itu tergantung malam pertama di mana. Kalau malam pertama di kuburan ya kagak enak. Iya. First night di mana? Kalau di kuburan kagak enak. Jawabannya, kalau menjawab malam paling afdal ada malam Lailatul Qadar, benar. Malam jawab malam Isra Mi'raj juga benar. Cuma beda-beda. Kalau bagi hak umat, bagi umat Nabi Muhammad SAW, memang malam terbaik adalah malam Lailatul Qadar. Tapi memang masuk saya mau kalah sama korek? Biar semangat, biar kagak loyo. Iya, nanti habis ini pulang tepar semua. Tapi kalau bagi hak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagi pribadi Nabi Muhammad SAW, malam terbaik adalah malam Isra Mi'raj. Kenapa? Karena malam Isra Mi'raj adalah malam hiburan, malam tasliyah. Allah Ta'ala menghibur kepada Nabi SAW. Allah Ta'ala menghibur kekasihnya. Karena Isra Mi'raj terjadi di Amul Hasan, the sadness year. Ini ngerti nggak? Nah kan kagak ngerti. Yes. Tapi kagak ngerti. Jangan sampai saya pulang tadi Habib ngomong apa itu Habib? Apa sadness year? Sadness year itu singkong diparut, dikasih gula, dikepel-kepel, digoreng sampai garing. Itu adalah sadness year. Ini terjadi pada tahun 11 Hijriah. Kalau salah nih. Di tahun itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam banyak mendapatkan penderitaan, duka lara, duka nistapa dan duka cita. Satu, paman beliau Abu Thalib meninggal. Paman yang bela mati-matian dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Paman yang backing
dalam dakwah Islam meninggal. Dua, di tahun itu juga his wife, istri beliau tercinta Sayyidah Khadijatul Kubra meninggal. Ini istri yang backing, yang finansial, mengorbankan hartanya untuk dakwah Islam, wafat di tahun itu. Belum lagi orang mati kok amin. Nah, tapi bagus ini. Bagus. Memang ya Pak ya, lain ladang lain belalang. Kalau di Hadramut itu kalau ada orang mati, oh, Bapak Fulan bin Fulan mati, alhamdulillah. Kalau di sini kan innalillah wa inna ilaihi raji'un, tapi kalau di sana innalillah apa? Alhamdulillah. Kenapa? Bukan nyukurin orang matinya, tapi kita. Kita yang masih diberi umur panjang, kita yang masih sehat. Kalau masih ada umur, bisa berbenah diri, bisa memperbaiki diri. Makanya alhamdulillah. Ini perlu diluruskan. Kalau di Indonesia, kalau ada orang mati, itu ada siaran inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal dunia dengan tenang. Sudah suwe. Udah lama kalau orang mati itu tenang. Anak-anak kecil di Jawa tahu, wong mati ora obah, nek obah medeni bocah. Atos ngartos nyaho ente. Wong mati ora obah nek obah medeni bocah. Itu salah. Mati dengan tenang harus dirubah. Bagaimana Beb? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal dunia Bapak umpamanya Sudomo dengan riang gembira. Iya, kenapa? Orang Islam kalau mati harus riang gembira. Karena ketemu Allah Subhanahu wa taala. Perkara nanti ketemunya digamporin, itu urusan belakang. Tahu digamporin? Apa? Ya, ditabokin. Itu urusan belakang. Kembali kepada Isra Mi'raj terakhir. Ini terakhir ya Pak. Masih ada kiai. Kami nah ini banyak bunga-bunganya, banyak anunya apa? Semut mengganggu ceramah. Tapi bagi pribadi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bagi pribadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, malam Mi'raj, malam Isra Mi'raj adalah malam yang utama karena ini malam hiburan. Jadi Pak, antara surat dengan surat yang lain itu ada hubungan. Kalau kita baca akhir daripada surat An-Nahl, wasbir wa ma sabruka illa billah. Allah telah berfirman kepada Nabi kita Muhammad SAW, wasbir, hendaklah engkau bersabar wahai Muhammad, wa ma sabruka illa billah, wala tahzan, janganlah engkau bersedih, wala taku fi dhairin mimma yamkurun, jangan ada sesuatu yang bisa bikin dada kamu sempit. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Allah Ta'ala bersama orang-orang yang bertakwa dan Allah Ta'ala bersama dengan orang-orang yang berbuat baik. Baru subhanalladzi asra. Nah ini Pak. Jadi di akhir surat An-Nahl Allah Ta'ala mengatakan karena Nabi kehilangan pamannya, karena Nabi kehilangan istrinya, karena Nabi banyak intimidasi dari orang-orang kafir Quraisy, Nabi sedih, Nabi menderita, duka lara, duka nestapa, dan duka cita. Maka Allah telah menghibur dengan mempertemukan, yaitu peristiwa Isra Mi'raj. Subhanalladzi asra. Tapi Pak, terakhir saya pernah diundang
2 kali, di antaranya di Universitas At-Thahiriyah dengan judul Isra Mi'raj dalam pandangan Iptek. Jadi kita suruh bicara Isra Mi'raj tapi melalui Iptek. Apa Iptek itu? Atos ngartos nyaho ente. Gini Pak, gak usah repot-repot. Gak usah repot-repot, ini terakhir nih. Jadi Allah Ta'ala itu bicara sesuai dengan kemampuan akal manusia. Kalau zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 1400 tahun yang lalu, Allah Ta'ala bicara transportasi, itu zaman dulu. Bapak gak usah ngomong ya, langsung aja jawab. Wes, bablas angine. Ya. Kalau zaman dulu itu transportasi kuda, bigol, himar. Allah Ta'ala sebutkan dalam Quran, litarkabuha wazina, untuk kamu tunggangi dan untuk perhiasan. Itu zaman dulu. Tapi selanjutnya ayat mengatakan wa yakhluqu ma la ta'lamun, dan Allah Ta'ala kelak akan menciptakan untuk di masa depan, for future time, untuk masa depan Allah Ta'ala akan menciptakan sesuatu yang tidak kamu ketahui sekarang. Di saat itu tidak ada. Apa itu? Ya keluar sekarang barang-barang yang canggih. Makanya Isra Mi'raj itu kalau terjadi sekarang orang kagak mengingkari. Kenapa? Karena terjadi zaman dulu, di waktu itu transport. Kalau orang naik Jakarta ke Surabaya, naik sapi, berapa kira-kira? Apalagi naik odong-odong. Kira-kira kapan sampainya? Tapi sekarang ada pesawat, itu Jakarta Surabaya ditempuh dengan pesawat cuma 1 jam. Nah, sekarang saya kasih contoh terakhir. Semut Jakarta, semut naik kapal, pesawat, Lion umpamanya. Ikut ke Surabaya. Sampai Surabaya, ketemu semut Surabaya. Ahlan, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan. Kamu dari mana, Mut? Saya dari Jakarta. Pesawat berangkat jam 3. Kapan kamu dari Jakarta ke Surabaya? Saya jam 3. Sampai Surabaya jam 4. Lah, semut Surabaya tanya, kapan kamu dari Jakarta? Jam 3. Sekarang jam 4 kamu sampai sini. Iya, percaya nggak semut Surabaya? Semut Surabaya tidak akan percaya. Karena apa? Karena menurut akalnya sendiri, kalau dia jalan semut dari Jakarta ke Surabaya, kapan sampai Pak? Kira-kira kiamat kurang 2 hari baru sampai. Loh iya, kenapa? Kereta yang tercepat Argo Bromo itu ke Surabaya 10 jam. Itu kereta tercepat. Apalagi semut. Lah inilah yang membuat orang gagak percaya. Ketika Nabi menjelaskan, tadi malam aku diisrokan. Kapan? Dari mana? Dari Mekah. Kemana? Ke Baitul Maqdis. Berapa? Cuma kurang lebih 20 menit. Itu pun Nabi gak langsung dari Mekah gak langsung dari Mekah ke Baitul Maqdis, ke Masjid Aqsa, tapi masih mampir berapa tempat, di antaranya mampir ke tempat yang banyak pohonnya, yang namanya Thayyibah, yang sekarang terkenal dengan kata Madinah. Kan ada qasidahnya itu. Ya Thayyibah, ya Thayyibah, itu yang dimaksud kota Mekah. Itu bagus kota Madinah. Ya Thayyibah, tapi ya Thayyibah masuk Indonesia jadi jelek. Bang Thayyib. Mending kalau Bang Thayyibnya bener. Bang Thayyibnya kagak bener. 2 kali puasa, 2 kali lebaran, Bang Thayyib gak pernah pulang. Ini masalahnya. Nah, itu. Jadi ketika Nabi cerita kagak percaya. Kenapa? Orang-orang waktu itu mengukur dengan akalnya. Kebiasanya kalau naik unta itu 2 bulan, kok ada ditempuh dengan 20 menit.
Belum lagi Nabi dimintai bukti. Apa buktinya? Terakhir. Yang terakhir beneran Pak, saya bersumpah. Wallah. Ini sumpah. Saya gak akan nambahi lagi. Di mana Muhammad? Kamu dari mana? Diisrakan dari mana? Dari Mekah. Kemana? Ke Baitul Aqsa. Terus ke langit. Kapan? Gak sampai semalam. Gak percaya. Hoax alias hoax. Kata siapa? Sekarang coba diriwayatkan kaki kamu angkat. Angkat satu Pak. Kan gini kan? Sudah kan? Satunya lagi angkat. Kira-kira bisa gak? Bisa gak? Gak bisa kan? Gak bisa. Nabi bilang, kalau kaki saya yang satu saya angkat, saya akan jatuh. Nah kan? Apa kata orang kafir Quraisy? Lah, kalau di dunia aja kamu kagak bisa, bagaimana kamu bisa ngomong? Bagaimana kamu bisa menyatakan kalau kamu terbang ke langit? Coba, Bapak bisa bayangkan bagaimana perasaan Rasulullah SAW ketika didustakan. Saya ulangi lagi, angkat satu, semua bisa. Satu bisa kan? Yang satunya angkat, yang ini yang apa nih? Ini yang apa nih? Kanan. Angkat lagi yang kiri, bisa nggak? Lah kagak bisa. Saya ulang lagi. Nabi mengatakan kalau saya yang kiri saya angkat saya akan jatuh. Apa kata orang kafir Quraisy? Bagaimana kamu bisa menyatakan kamu terbang ke langit kalau di dunia saja kamu kagak bisa ngangkat? Lah ini Pak diperlukan keimanan. Makanya perlu keimanan. Kalau imannya kuat percaya. Contohnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ya Abu Bakar, bagaimana itu teman kamu Muhammad yang ngomong begini begitu? Kamu percaya nggak? Percaya. Benar ngomong gitu? Ya percaya saya. Tapi dia ngomong ke langit, nggak sampai semalam. Benar dia ngomong gitu? Benar. Percaya saya. Makanya dipanggil Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ini masalahnya Pak. Jadi kesimpulannya dari Isra Mi'raj tadi, kalau dipandang dari segi iptek, hikmah di balik Isra Mi'raj adalah ujian keimanan. Ahasiban nas ayudraku ayyakulu amana wa hum la yuftanun. Apakah manusia menyangka akan mengatakan saya beriman sementara tidak akan dicoba? Dengan peristiwa Isra Mi'raj ini, orang yang dulunya masuk Islam jadi murtad, jadi kafir lagi. Kenapa? Karena dia mengukur sesuai dengan akalnya. Jadi kalau ngomong agama Pak, ngomong agama ini taruh dulu nih. Taruh dulu akalnya ditaruh. Kenapa? Laukana dinu birai. Seandainya akal boleh ikut campur dalam masalah-masalah syariat, dalam masalah-masalah agama, lakana niscaya kalau belajar fikih bab ngusap sepatu, mestinya yang diusap sepatu mananya? Sepatu, orang pakai sepatu. Terus kemudian diusap, yang diusap apanya? Mestinya yang diusap bawahnya, karena yang dibuat jalan itu yang kotor. Tapi survei membuktikan fakta di lapangan, bahkan secara fakta yuridis yang diusap itu atasnya. Seandainya agama, akal manusia boleh ikut campur masalah agama, niscaya bawahnya sepatu lebih berhak untuk diusap, lebih berhak untuk dibersihkan daripada atasnya. Tapi nyatanya syariat menyuruh yang diusap atasnya. Jadi kalau ngomong gini gak usah pakai pikiran, akannya ditaruh. Shadaqallah wa shadaqa rasuluh. Apa yang dikatakan Allah benar adanya, apa yang dikatakan Nabi benar adanya. Itu namanya keimanan. Itu dia Pak. Masalahnya di situ. Ini saya lihat wajah-wajah betul-betul tidak bersahabat. Gagak, saya sudah bersumpah. Loh, kalau saya terakhir saya melanggar sumpah saya Pak. Biarin ini cerita tidak tuntas karena memang waktunya yang tidak mencukupkan. Jadi kalau inti ini harus kupas, tapi waktunya kepepet. Sedang saya lihat ini wajah-wajah mirip zombie. Masnya sudah ngantuk, ya kasihan. Orang ngantuk itu jelek Pak, ya. Orang ngantuk itu jelek. Secakap apapun manusia, seganteng apapun manusia, kalau sudah ngantuk itu jelek. Yang ganteng jadi jelek, yang cantik jadi jelek gara-gara ngantuk. Apalagi yang jelek, ngantuk. Kira-kira gimana? Ya, Bapak begini. Jadi hikmah di balik itu adalah ujian keimanan. Perlukan iman, akal ditaruh dulu untuk menentukan Isra dan Mi'raj. Hikmahnya nanti akan dilanjutkan oleh penceramah-penceramah yang kira-kira ada sekitar 30-40.
Ya, Bapak akan nanti sambung menyambung saling mengisi. Itu lebih saya sampaikan. Benernya dari Allah, sarannya dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.